Aduh mbak, ini lapak ayamnya kok bau banget, menusuk hidung banget begini sih. Kayak bau bangkai tikus yang sudah seminggu nggak dibuang. Apa gue di bawah meja mbak yang mau mampet ya? Enak aja sih ibu kalau ngomong. Got apa yang mampet? Orang dari tadi bersih kok dari sini. Ini bau bumbu rempah racikan khusus saya, Bu. Mau beli nggak? Kalau nggak beli jangan rontok pelanggan saya dong. Pak Kiki, maaf nih. Ini pesanan ayam celupnya mbak. Pas ya 3 porsi. Potongannya besar-besar kok. Dijamin puas. Ayo antrian berikutnya mau pesen berapa? Mbak Kiki, aku pesen 5 porsi ya. Oke siap. Tapi beneran deh, aku tuh sering heran tiap beli di sini. Kok bisa sih harganya murah banget dibanding penjual ayam lain di pasar ini? Malah potongannya lebih gede, nggak takut rugi apa mbak? Ah Mas Doni ini ada-ada aja pertanyaannya. Masa jualan malah ditanyain kenapa murah? Kudunya seneng dong. Aku mah prinsipnya sederhana mas. Yang penting untung dikit tapi perputarannya lancar. Cari berkah aja buat keluarga. Nggak usah serak ambil untung banyak-banyak. Iya sih, bener juga. Zaman sekarang kan apa-apa mahal. Makanya lapak Mbak Kiki ini penyelamat dompet banget. Rasa bumbunya juga pas, tebel banget lagi. Nah itu dia rahasianya. Bumbunya racikan sendiri. Makanya meresap sampai ke dalam. Ini pesanannya mas. Pas 5 porsi ya. Terima kasih banyak. Makasih ya mbak. Kalau cuma ngandelin ayam seger dari pasar, mana bisa aku dapat untung 2 kali lipat. Harga pakan ayam naik terus, mending pakai cara begini. Nah, kalau udah dilumurin bumbu tebal kayak gini, terus digoreng sampai crispy, mana ada yang bedain. Mau matanya jeli kayak gimana juga bakal ketipu sama wangi ketumbarnya. Lagian pembeli sekarang kan yang penting murah dan kenyang, gak bakal mikir sampai ke sini. Lumayan banget, modal receh, tapi uang yang masuk dapat bisa ratusan ribu tiap hari. Bu Mina, kebetulan banget ketemu di sini. Mbak Kiki. Habis dari mana Bu? Kok siang-siang begini masih repot bawa tentengan berat sambil jalan kaki? Panas loh ini. Ini habis dari pasar Ki, sayurannya masih sisa lumayan banyak. Jadi mau dibawa pulang aja buat dimasak sendiri. Mbak Kiki ini habis belanja perhiasan baru ya. Banyak banget itu gelangnya. Aduh, iya nih Bu, biasalah perempuan. Ini cuma reward kecil-kecilan aja. Karena dagangan ayam celupku makin hari makin omsetnya naik. Wah, seneng saya dengernya Mbak. Tapi kok bisa ya seramai itu? Makanya Bu, jualan itu harus pinter-pinter baca peluang. Zaman sekarang kalau cuma jualan jujur lempeng-lempeng aja kayak ibu, yang ada capeknya doang tapi dompet tetap tipis. Lihat nih aku sekarang, apa aja bisa kebeli dengan cepat. Kalau buat saya sih hasilnya sedikit nggak apa-apa. Yang penting caranya jujur dan berkah di hati. Uang banyak kalau didapat dengan cara nggak bener, biasanya nggak bakal awet dan bikin hidup nggak tenang Ki. Allah, Bu Mina bisa ajang lesnya. Bilang aja iri karena lapaknya sepi terus. Ya udah deh, aku duluan ya. Selera kita emang beda kok.
Mas Doni, ada apa ya sore-sore mampir ke rumah? Mau pesen ayam buat acara kah? Bukan Mbak Kiki, maaf banget nih sebelumnya kalau kedatangan aku jadi mengganggu. Aku cuma mau nanya sekaligus komplain soal ayam celup yang aku beli kemarin sore. Komplain soal apa ya Mas? Perasaan kemarin pas Mas beli semuanya mana-mana aja dan potongannya juga besar kayak biasanya. Iya, luarnya emang kelihatan bagus Mbak. Tapi pas di rumah, pas adekku mau makan dan dagingnya dipotong, kok baunya agak aneh ya? Aneh? Aneh gimana? Baunya tuh agak asam dan menyengat, beda sama wangi bumbu biasanya. Malah tekstur daging bagian dalamnya agak hancur dan warnanya agak keabu-abuan. Akhirnya nggak ada yang berani makan karena takut keracunan. Wah, jangan sembarangan nuduh ya Mas Doni. Ayam celupku ini selalu pakai daging segar, dipotong subuh tadi dan langsung diolah hari itu juga. Jangan-jangan Mas cuma mau jatuhin nama baik daganganku aja ya? Enggak kok Mbak, aku kan emang pelanggan setia di sini. Makanya aku nanya baik-baik langsung ke Mbak Kiki, bukan ngomong ke orang lain. Tapi nada kamu itu nyolot. Yaudah kalau Mbak bilang begitu, mungkin emang sayanya yang salah. Simpen, maaf ya Mbak. Ya udah, lain kali kalau mau komplain dipikir dulu ya Mas. Jangan langsung nuduh yang enggak. Udah, aku lagi sibuk di dalam. Lama banget sih jalannya. Aku udah nungguin dari sejam yang lalu tahu. Gimana? Barangnya aman kan? Gak ada yang buntutin kamu pas lewat jalan depan tadi kan? Aman Mbak Kiki, aku sengaja lewat jalan setapak dekat kebun singkong biar nggak ketemu peronda malam. Ini pas 2 karung, totalnya sekitar 40 kilo. Semuanya baru dikumpulin dari peternakan sebelah sore tadi. Aduh, kok baunya agak lebih tajam dari yang minggu lalu sih? Ini beneran belum busuk banget kan? Awas ya kalau dikasih yang sudah berulat, repot aku bersihinnya. Ya namanya juga ayam tiren Mbak. Mati kemarin sore sama tadi pagi karena wabah. Mana ada yang baunya wangi. Tapi tenang aja, dagingnya masih keras kok, belum hancur. Iya, nih uangnya, pas ya. Siap Mbak Kiki, bisnis sama Mbak emang selalu lancar. Ya udah, aku cabut dulu sebelum subuh. Selamat siang Pak RT. Wah, kompak banget ini bapak-bapak. Siang bolong begini sudah semangat bangun tenda buat acara minggu depan ya. Mbak Kiki, iya nih, mumpung warganya lagi pada libur kerja, jadi dicicil biar pas Arya nggak keteteran. Kebetulan banget Mbak Kiki lewat, saya memang ada perlu. Ada perlu apa Pak RT? Mau pesen ayam celup aku ya buat panitia? Boleh banget loh, nanti aku kasih bonus es teh manis deh. Bukan cuma buat panitia Mbak, kemarin pas rapat warga, semuanya sepakat kalau konsumsi utama buat acara syukuran desa nanti mau pakai ayam celup Mbak Kiki aja. Totalnya kita mau pesan 300 porsi, gimana Mbak? Sanggup nggak dalam waktu 3 hari? Wah, 300 porsi ya Pak? Sanggup banget dong Pak RT. Alhamdulillah kalau gitu, tapi saya minta tolong banget ya Mbak Kiki. Ini kan acara resmi desa, bakal banyak tamu dari desa sebelah juga yang datang, termasuk Pak Lurah. Jadi kualitas dagingnya harus benar-benar segar, bersih dan rasanya mantap seperti biasanya. Jangan sampai ada warga yang kecewa atau malah sakit perut setelah makan. Aduh, Pak RT ini kayak baru kenal aku sehari 2 hari aja. Tenang aja Pak, Kiki kalau soal jualan gak pernah main-main. Kalau Mbak Kiki udah jamin begitu, saya jadi tenang. Nanti malam saya tunggu catatannya ya, biar uang mukanya bisa langsung dicarikan dari kas desa. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Pak RT, siap laksanakan. Dah bapak-bapak, semangat ya kerjanya. Aduh, pasar ini kok makin hari makin berdebu aja ya. Mana panas banget lagi. Untung sekarang aku ke pasar sudah bisa naik motor baru. Jadi nggak perlu gempor jalan kaki atau sepedaan kayak dulu.
Mbak Kiki, alhamdulillah ya, motornya mengkilap banget Ki. Semoga berkah dan makin lancar usahanya. Amin Bu, tapi ya gimana mau nggak lancar, ayam celupku kan selalu habis duluan. Ngomong-ngomong Bu Minah, dari subuh tadi baru bisa nurunin sayur segini aja. Aduh Bu, capek banget loh kalau tiap hari cuma ngandelin untung 1.000-2.000 dari jualan daun begini. Mana modalnya sering mati karena sayurnya keburu layu kalau nggak laku. Ya disyukuri aja Ki, biarpun untungnya sedikit, yang penting pelanggannya tetap ada. Dan yang paling penting itu halal. Alah, zaman sekarang kalau cuma mikirin yang penting halal, tapi dompetnya kering terus ya repot Bu. Lihat aku nih, berkat muter otak di bisnis ayam celup, apa aja yang aku pengenin langsung bisa kebeli tunai. Rumah direnovasi, emas nambah, motor ganti baru. Makanya jalani hidup itu harus cerdas, jangan mau kalah sama keadaan. Dunia ini kan berputar Ki, yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah bisa ke atas. Aku cuma ngingetin aja sebagai sesama pedagang, jangan sampai kesuksesan yang sekarang bikin kamu lupa daratan. Apalagi sekarang meremehkan rezeki orang lain. Ingat, Gusti Allah itu nggak tidur. Udahlah, ngomong sama Bu Mina mah isinya ceramah mulu, kayak orang paling suci aja. Permisi, kulo nuwun, Pak RT, ini pesanan ayam celup spesial buat acara syukuran desanya sudah datang semua. Wah, tepat waktu banget Mbak Kiki. Mari langsung ditaruh di atas meja panjang ini aja. Kebetulan bapak-bapak dari desa sebelah kan Pak Lurah sebentar lagi mau sampai. Nih, Pak RT, bisa lihat sendiri kan? Potongannya sengaja aku bikin lebih besar dari yang biasanya dijual di pasar. Bumbunya juga sengaja aku tambahin 2 kali lipat biar Pak RT Lurah sama para tamu nanti makin ketagihan. Pokoknya Kiki nggak bakal bikin malu nama desa kita deh. Wah, wangi bumbunya emang kuat banget ya Mbak Kiki. Sampai menusuk hidung begini harumnya. Ya jelas beda dong Mas Doni. Ini kan buat acara resmi tingkat desa. Jadi resepnya sengaja aku pakai yang kualitas nomor 1. Tapi kok bumbunya agak beda ya? Wanginya dari yang kemarin aku beli, yang ini kayak agak menyengat banget bumbu ketumbarnya. Ya kan emang beda. Rempah-rempahnya asli nggak pelit bumbu. Makanya wanginya semerbak sampai ke depan jalan sana. Jangan disamain sama persis 10 ribuan yang di pasar dong Mas. Udah nih Mbak Kiki ini kan pedagang profesional di desa kita. Nggak usah diragukan lagi lah kinerjanya. Nih Mbak Kiki, ini amplop berisi uang pelunasan sisa pembayarannya ya. Tolong dihitung dulu, udah pas sesuai nota yang kemarin malam dikirim atau belum? Aduh, Pak RT mah saya percaya 100%. Nggak perlu dihitung lagi kok, pasti pas. Terima kasih banyak ya Pak RT. Semoga acaranya lancar ya Pak. Amin, terima kasih banyak ya Mbak Kiki. Aduh, ini bau apa sih? Kok busuk banget begini? Perasaan tadi sore pas aku tinggal ke rumah Pak RT belum sebau ini jalannya. Bau bangkai tikus apa gimana ya? Ya ampun, kok es batunya pada mencair sih? Kulkasnya mati apa gimana? Enggak kok, lampunya masih nyala ini. Tapi kenapa ayam-ayam ini warnanya jadi makin biru kehijauan begini? Lendirnya juga banyak banget, ih. Enggak boleh panik. Ini sisa modal buat jualan besok pagi di pasar. Enggak boleh dibuang, rugi gede aku. Besok kan lapak pasar digeser ke pinggir jalan karena renovasi. Jadi harus buru-buru habis biar baunya hilang. Pokoknya besok subuh takarannya aku kali lipat aja. Micin ketumbar sama kunyitnya digas yang banyak biar warna birunya ketutup dan baunya kalah sama wangi rempah. Iya bener, cara ini pasti berhasil kayak biasanya kok. Pembeli nggak bakal ada yang sadar.
Aduh mbak, ini lapak ayamnya kok bau banget menusuk hidung banget begini sih. Kayak bau bangkai tikus yang sudah seminggu nggak dibuang. Apa gue di bawah meja mbak yang mau mampet ya? Enak aja sih ibu kalau ngomong. Got apa yang mampet? Orang dari tadi bersih kok dari sini. Ini bawa bumbu rempah racikan khusus saya, Bu. Mau beli enggak? Kalau enggak beli jangan rontok pelanggan saya dong. Mbak Kiki, maaf nih, tapi kali ini baunya beneran parah banget, Mbak. Ini bukan bau ketumbar atau kunyit lagi, tapi persis kayak bau daging yang udah busuk dan dikeruputin lalat. Enak aja ya kamu. Tuh, lihat deh, lalat hijaunya banyak banget yang hinggap di atas nampan ayam tepung Mbak, padahal belum digoreng. Mas Doni lagi, Mas Doni lagi. Mas ini hobinya kok nyari-nyari kesalahan dagangan aku terus sih dari kemarin. Heran deh, namanya juga jualan di pinggir jalan raya. Ya wajar lah adalah 1-2 yang lewat. Perasaan kamu aja kali yang sensi sama baunya. Ini ayamnya dijamin seger, baru aku bumbui subuh tadi di depan rumah. Kalau nggak niat beli, mending Mas Doni pergi aja sana. Jangan malah memprovokasi pembeli lain yang mau ngantri. Aku kan cuma ngingetin baik-baik, Mbak, karena baunya emang udah sampai ke seberang jalan sana. Ya udah kalau Mbak Kiki nggak mau dibilangin, tapi jangan salahin warga kalau lama-lama lapak Mbak jadi sepi sendiri karena baunya nggak wajar begini. Lah, mereka itu cuma iri. Besok pas aku bikin syukuran dan ada ayam celup gratis, mereka juga pasti bakalan muji ayam aku. Udah, jangan cemberut gitu. Daripada beli ayam celup yang gak enak itu, mending kamu beli basreng dan keripik kaca saya yang udah jelas enaknya. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Iya, nanti saya beli, Mbak. Aduh, ini kenapa minyaknya meletup-meletup begini sih? Padahal apinya kecil kok, panas banget asapnya. Astagfirullahaladzim, bau apa ini? Bau busuk banget. Pak Kiki, itu wajahnya ngeluarin bau bangke. Kiki, kamu goreng apa itu? Kok baunya sampai bikin pusing begini? Tamu-tamu dari desa sebelah pada mual semua itu. Nggak tahu Pak RT, ini ayam seger kok. Tadi pas dimasukin warnanya kuning bagus. Ya Allah, lihat tuh, itu bukan daging ayam, itu bulu-bulu busuk sama tulang bangke. Mbak Kiki, kamu ngasih makan bangke ke kita semua. Astagfirullah Kiki, jawab jujur, apa yang kamu lakukan? Ini keterlaluan, demi keuntungan pribadi kamu, tega meracuni seluruh warga desa. Enggak mungkin demi Allah. Pak RT, tadi ini daging ayam beneran. Tadi malam saya simpan masih utuh. Kenapa berubah jadi bulu begini? Ini pasti ada yang guna-guna saya. Ada yang sirik sama kesuksesan saya. Kiki sudah Ki, jangan bawa-bawa nama Allah dan jangan nuduh orang lain. Jujur aja, bau ini persis sama bau yang aku cium dari gudang kamu tempo hari. Warga, ayo ikut saya, kita periksa gudang penyimpanannya sekarang juga. Jangan sampai ada barang bukti yang dihilangkan. Pak RT, jangan didobrak. Tolong Pak, jangan diperiksa. Bu Mina, selamat sore Bu. Baru pulang dari pasar ya? Sore Mbak Kiki, iya nih baru selesai bebenah lapak di pasar. Gimana kabarnya Ki? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Sekarang pikiran aku jauh lebih tenang sejak ikut bantu-bantu bersih-bersih di masjid ini. Alhamdulillah.
Bu Mina, betulnya sudah lama aku pengen ngomong ini langsung sama ibu, tapi aku selalu malu. Mau ngomong apa Ki? Ngomong aja, nggak usah sungkan sama aku. Bu Minah, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesombonganku dulu. Dulu aku sering banget menghina lapak ibu yang sepi, menghina jalan kaki ibu. Padahal semua uang yang aku pamerkan itu hasil dari nipu orang, hasil jualan bangkai yang diharamkan. Aku serakah banget, Bu. Aku ngerasa paling hebat sampai melupakan hukum Gusti Allah. Kiki, sebelum kamu minta maaf dari awal kejadian itu, aku dan warga desa sebetulnya sudah memaafkan kamu. Kami semua cuma kaget dan kecewa aja waktu itu. Tapi melihat kamu yang sekarang sudah mau berubah dan mempertanggungjawabkan semuanya, aku ikut bersyukur. Gusti Allah masih sayang sama kamu. Makanya kamu ditegur langsung di dunia ini, nggak makin jauh tersesat. Iya, Bu, kejadian waktu itu benar-benar azab dan pelajaran yang paling berharga seumur hidupku. Sekarang hartaku habis, rumah dijual, semua gelang emas di tanganku udah nggak ada. Tapi anehnya hati aku sekarang rasanya jauh lebih luas dan plong, Bu. Nggak ada lagi rasa dikejar-kejar dosa atau ketakutan kalau rahasia aku terbongkar. Nah, itu yang namanya berkah, Ki. Berkah itu bukan soal seberapa banyak uang di dompet kita, tapi soal seberapa tenang hati kita dalam mencari rezeki yang diridhoi. Iya, Bu Mina, pasti aku udah kapok banget. Aku berjanji seumur hidup nggak bakal mau lagi menyentuh uang yang gak halal. Terima kasih banyak ya, Bu, udah mau berteman dan nguatin aku lagi di saat semua orang menjauh. Sama-sama, Ki. Ya sudah, lanjutin lagi bersih-bersihnya ya. Sebentar lagi mau azan maghrib. Aku pamit pulang dulu ya. Iya, Bu Mina, hati-hati di jalan.